Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laudri Bayu Andriansah dari kelas Tadris IPA A dengan NIM 207190028 akan mempresentasikan mengenai salah satu mata kuliah yakni Psikologi Pendidikan dengan tema bahasan belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Edi Purnomo MPSI. Langsung saja kita ke pembahasan, yakni belajar. Apa sih itu belajar? Belajar merupakan suatu proses untuk mengenali, mengetahui, mengubah. Pada hakikatnya, belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih dari yang sebelumnya, seperti lebih memahami atau lebih mengerti, merasakan, dan dapat melakukan sesuatu. Nah, belajar di sini juga merupakan suatu perubahan tingkah laku. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek, seperti aspek kepribadian, baik fisik maupun psikisnya. Seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah atau dalam berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. Nah, jadi belajar itu merupakan suatu proses atau suatu usaha yang dapat merubah dari yang sebelumnya menjadi yang lebih daripada yang sebelumnya. Jadi pada intinya belajar itu adalah suatu proses untuk melakukan suatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, proses belajar. Nah, proses itu diartikan sebagai suatu tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotor yang terjadi dalam diri anak. Nah, perubahan ini pasti akan mengarah kepada hal yang positif. Jadi, belajar sebagai sebuah proses berarti akan ada tahapan-tahapan yang dilalui dengan fungsional tertentu. Nah, teori belajar kognitif merupakan suatu proses belajar, suatu teori yang sangat tepat kita gunakan, bahwa di teori belajar kognitif ini lebih mementingkan sebuah adanya proses daripada hasilnya. Nah, jadi di sini para penganut aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja. Nah, tetapi juga melibatkan berbagai proses-proses yang dilalui oleh manusia tersebut dalam belajar. Kemudian, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang yang mencakup sebuah ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan yang lainnya. Jadi pada intinya proses belajar itu merupakan suatu perubahan dari aspek kognitif ataupun aspek afektifnya ataupun dari aspek psikomotor maupun dari segi psikisnya. Jadi kita lebih memfokuskan bahwa kita lebih tepat menggunakan yang bagian kognitif. Karena kenapa? Proses itu merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai sesuatu tujuan. Nah, yang kemudian proses belajar itu bisa terbagi menjadi 3 tahapan. Ini lebih umumnya kita pakai 3 tahapan yang sudah saya gambarkan dalam bentuk piramida. Oke, jadi yang pertama, yang paling dasar itu merupakan suatu tahap penerimaan atau tahap informasi. Nah, jadi di sini anak itu dikenalkan saat mereka belajar, mereka akan menerima sesuatu. Itu tahap pertama. Jadi mereka akan menerima sesuatu. Nah, anak sedang menerima materi. Di antara materi tersebut terdapat materi yang baru dan berdiri sendiri. Nah, ada pula yang berfungsi sebagai menambah, memperhalus, memperluas, memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Jadi di tahap penerimaan ini, seseorang yang sedang belajar itu akan menerima sebuah informasi tambahan maupun yang informasi yang sifatnya itu untuk memperdalam suatu pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. Lanjut kita ke piramida yang kedua, tingkatan yang kedua, yakni ada transformasi. Apa itu transformasi? Nah,
Transformasi di sini bisa dikatakan sebagai mengubah, proses mengubah. Jadi pengubahan informasi yang telah diperoleh dari penerimaan tadi itu menuju ke memperoleh informasi yang telah diperoleh itu diproses, kemudian dianalisis atau diubah atau ditransformasikan. Nah, jadi pada intinya di transformasi ini itu pengubahan informasi menuju ke transformasi. Nah, jadi lebih dirubah menuju ke hal-hal yang lebih luas dan lebih kompleks tingkatannya daripada penerimaan tadi. Nah, di sini seperti dianalisis, seperti diteliti, diamati atau mungkin yang lain sebagainya. Itu yang ini adalah tahap perubahan. Kemudian menuju ke piramida yang paling atas atau yang paling puncak itu adalah evaluasi. Jadi setelah anak itu mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan dari proses belajar yang mereka lalui, itu yang pertama mereka akan menerima informasi. Penerimaan kemudian dirubah atau ditransformasi. Setelah itu mereka akan mengevaluasi atau menilai sejauh mana mereka tahu akan materi atau ilmu yang mereka dapatkan selama belajar. Jadi mereka akan mengasah atau menilai diri mereka di tahap evaluasi ini. Jadi anak menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, atau mungkin bisa dijadikan sebagai tolak ukur di mana sih seberapa jauh pengetahuan yang telah kita terima dan kita proses seperti itu. Ya. Kemudian mari simak video berikut ini. Jadi video ini akan berkaitan dengan proses belajar seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya mengambil contoh dalam salah satu materi pembelajaran IPA, yakni dalam sehari-hari kita pasti tidak akan pernah jauh dari yang namanya sebuah larutan atau cairan, atau mungkin bisa dijadikan suatu campuran, ya lebih spesifiknya kita ke campuran. Karena bahan-bahan yang di sekitar kita itu pasti kompleks, jadi banyak yang bercampur. Nah, oke di sini. Nah, di sini kita menggunakan minyak goreng, kemudian ada air sirup, dan juga air mineral. Oke, air mineral. Jadi di sini bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah minyak goreng, sirup, sama air mineral. Nah, di sini kita akan membuat campuran. Jadi campuran itu terbagi menjadi dua. Ada campuran homogen sama campuran heterogen. Oke, yang pertama kita akan membuat campuran homogen. Nah, jadi masukkan air sirup ke dalam air mineral. Terus kita amati perubahan apa yang terjadi. Nah, jadi tahapannya kita sedang mengamati. Jadi tadi kita sudah menerima informasi bahwa campuran di sekitar kita itu banyak sekali campuran. Nah, kemudian kita transformasikan campuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kita analisis, kita teliti di mana segi campurannya. Nah, di sini segi campurannya. Oke, campuran homogen sudah dibuat. Sekarang kita menuju ke bahan yang kedua, yakni campuran heterogen. Nah, di sini kita gunakan masukkan minyak goreng ke dalam air mineral. Kita lihat dan kita amati apa perubahan yang terjadi. Ya, berbeda dengan campuran yang satunya tadi ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya bahwa campuran itu tidak selalu harus bisa bercampur menjadi satu. Ada juga yang tidak bisa bercampur karena sifat zatnya yang berbeda. Nah, jadi yang pertama itu bisa larut dengan sempurna karena apa? Karena air sirup ini merupakan campuran homogen. Jadi air sirupnya itu mudah terlarut di dalam pelarut. Pelarutnya itu adalah air. Nah, yang kedua itu adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng di sini ini tidak bisa larut dengan air karena apa? Karena ini bisa dilihat dari apa? Jenis minyak goreng itu, kalau dari segi kita melihat ilmu pengetahuannya, itu minyak goreng itu masanya atau beratnya itu lebih ringan daripada berat air. Nah, jadi mereka tidak bisa menyatu. Itulah mengapa minyak goreng dan air tidak bisa menyatu.
Baik, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya campuran homogen seperti yang campuran sirup itu yang warna merah. Nah, itu merupakan campuran homogen, yakni dengan pengertian bahwa campuran itu akan larut dengan sempurna. Nah, jadi di sini yang pertama tadi kita sudah menerima informasi. Informasinya apa? Bahwa di sekitar kita itu banyak sekali campuran. Nah, campuran itu dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen dengan campuran heterogen. Nah, kemudian tahap transformasinya. Transformasinya kita sedang menganalisis. Loh, mengapa yang air sirup dengan air itu kok bisa larut? Nah, seperti itu gitu. Evaluasi seperti itu. Transformasinya seperti itu. Jadi dirubah, dianalisis. Kemudian yang kedua, mengapa minyak dengan air itu kok tidak bisa menyatu? Nah, di situ pertanyaannya. Jadi di sini dapat memunculkan mindset anak untuk bisa berpikir. Nah, jadi dalam mereka sedang mengalami proses belajar di tahap transformasi. Nah, kemudian evaluasinya seperti apa? Nah, jadi evaluasinya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penerimaan atau information. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, bahwasannya menerima informasi bahwa wujud suatu materi itu terbagi menjadi tiga. Ada yang padat, ada cair, dan ada gas. Jadi satu bahasan kita itu satu materi. Jadi wujud materi itu menjadi satu bahasan dengan tadi. Nah, tadi merupakan zat apa? Zat cair. Nah, seperti itu. Tapi kenapa kok tidak setiap zat cair itu bisa tercampur dengan sempurna? Karena itu tadi alasannya, karena ada perbedaan sifat dari materi tersebut. Oke, yang kedua adalah menerima informasi bahwa berdasar komposisi terbagi dalam zat tunggal dan campuran. Jadi ada zat tunggal. Jadi campuran itu bisa terbagi menjadi zat tunggal, jadi zat satu, jadi zat tunggal, atau mungkin jadi dua zat yang berbeda seperti tadi minyak tadi. Dan kemudian mengetahui proses pembuatan campuran. Nah, jadi terdapat dua jenis campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang campuran homogen itu adalah campuran air dengan air sirup, jadilah air sirup. Kemudian yang campuran heterogen itu adalah minyak goreng dan air, maka jadilah minyak goreng dan air. Tidak bisa kita jadikan larutan minyak goreng sama air karena berbeda substansinya. Oke, yang kedua adalah transformasi atau proses mengubah. Nah, di sini kita mengubah tentang hal yang telah kita terima. Jadi kita merefleksikan atau mentransformasikan atau juga bisa mengubahnya menjadi suatu hal yang dapat kita analisis. Nah, di sini yang pertama, mengubah hasil penerimaan atau informasi menjadi lebih suatu pengetahuan. Jadi lebih tadi yang semula pengetahuan kita penerimaannya tadi itu bahwa campuran hanya campuran saja. Nah, di sini kita menuju tingkat yang lebih detail, yang lebih kompleks. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ada campuran homogen sama campuran heterogen. Nah, di sini proses transformasinya. Nah, kemudian mengadakan suatu analisis terhadap materi yang telah disampaikan atau yang telah diamati. Nah, pada transformasi di sini, jadi kita tadi sudah mengamati bahwasannya perubahan air itu dapat terlihat setelah kita masukkan kedua zat yang berbeda. Yang ketiga adalah menentukan praduga setelah mengamati. Jadi kita bisa menganalisis nih, bagaimana kok bisa ya air sirup itu bisa bercampur dengan sempurna atau bisa rata, sedangkan minyak kok tidak. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa membuktikan praduganya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yakni kita di sini bisa mengetahui bahwa kita bisa menganalisa bagaimana terbentuknya campuran itu bisa terjadi. Jadi ini bisa kita lihat bahwasannya karena substansi dari kedua benda tersebut itu berbeda. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana toh kok bisa terbentuk cairan tersebut atau campuran tersebut bisa terjadi. Oke, selanjutnya kita adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita melakukan tahap untuk menilai, tahap untuk mengevaluasi atau tahap untuk melakukan sebuah penilaian. Nah, jadi di sini kita bisa akan tahu menilai kemampuan dirinya setelah melakukan penerimaan dan mentransformasikan informasi yang telah didapatkan. Kemudian
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa melihat, oh gini loh, saat kita sedang akan minum air sirup, pasti kan kita akan mencampurkan air dengan sirup. Nah, itu kemudian rasanya akan manis karena sirupnya larut dengan sempurna di dalam air. Beda halnya dengan kita mencampurkan antara minyak goreng dengan air, pasti rasanya akan berbeda karena dua zat tersebut substansinya juga sudah berbeda. Kemudian menyelaraskan persepsi dengan keadaan sehari-hari yang sering dijumpai. Jadi ini sebuah refleksi ya. Jadi refleksi dari kita sedang belajar larutan, campuran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali contohnya. Seperti itu tadi contohnya. Jadi saat kita ingin minum air sirup, itu kita bisa tahu bahwa kalau sirup itu dalam sekolah kita juga mempelajarinya bahwa itu merupakan suatu campuran. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mereka melakukan proses belajar itu pasti akan berdampak pada psikisnya, jadi psikologisnya. Di sini pasti yang akan berubah itu adalah bagian kognitif yang paling dominan untuk berubah. Kemudian keterampilan mereka dalam berpikir dan dalam melakukan sebuah percobaan atau mungkin mereka melakukannya sendiri. Jadi mencoba di situ. Seperti yang pertama saat kita melakukan pembuatan minuman sirup. Jadi di situ kita pasti akan ingat, kita pasti akan tahu bahwasannya sirup itu adalah zat cair. Nah, sirup itu termasuk zat yang mudah larut di dalam air. Jadi di situ. Nah, dengan mereka sudah mengalami proses atau tahapan dalam belajar, menerima, mentransformasi, dan mengevaluasi, pasti mereka juga akan sedikit berpikir, kok bisa terjadi seperti ini ya? Wah, ternyata seperti ini terjadinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencuci piring yang berminyak. Itu adalah contoh yang heterogen tadi. Jadi yang pembuatan sirup itu adalah contoh homogen, dan yang contoh mencuci piring berminyak itu merupakan dari salah satu bagian dari campuran heterogen karena zat minyak dan zat airnya tidak dapat menyatu menjadi satu larutan. Nah, di sini tahap belajar itu sangat diperlukan dan dapat mengubah kondisi psikologi dari anak itu sendiri. Jadi mereka akan bisa mengetahui bahwasannya saat mereka sedang belajar itu mereka akan mengalami proses-proses yang namanya tahapan belajar, di mana penerimaan, kemudian juga mentransformasikan dan juga mengevaluasi pada akhirnya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan yang mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.